Shalom bagi kita semuanya. Renungan kita pada hari ini diambil dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dengan tema transformasi dan reformasi. Kata transformasi dan reformasi sering kita dengar dan sering kita juga ucapkan, saudara. Tetapi kita berbicara kata reformasi ini, apa sebenarnya dan arti tujuan kata tersebut. Reformasi berarti penataan kembali, penyusunan kembali, pembaharuan kembali. Dan hal ini tidak boleh satu kali, melainkan terus menerus. Jangan hanya ada kata krisis baru kita berbicara reformasi. Kata reformasi juga bukan hanya penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan juga penting diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan kehidupan kita dalam keluarga. Reformasi kehidupan, bahkan dikatakan bahwa sebelum reformasi dalam hidup kita perlu terjadi apa yang dinamakan transformasi, yaitu perubahan hakiki, perubahan yang mendasar dalam hidup kita. Transformasi harus terjadi terlebih dahulu dalam hidup kita, baru kemudian disusul dengan reformasi. Perubahan yang hakiki dalam hidup kita terjadi pada saat kita sungguh-sungguh menerima Yesus dengan sepenuh hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perubahan hakiki yang merupakan titik awal kehidupan kita bersama Tuhan harus senantiasa diperbaharui setiap harinya. Seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 10. Mengenakan manusia baru terus diperbaharui setiap hari adalah saat kita untuk membaharui diri kita. Terlebih saudara, saat ini kita stay at home dalam pandemi COVID-19, banyak waktu kita untuk merenung bagaimana hidup kita, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan yang terbaik. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi kita terus memperbaharui hati, pola pikir kita. Hanya mereka yang berpikir positif yang mempunyai keberanian atau kemampuan untuk membaharui diri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila kita dapat merubah dengan sungguh-sungguh, maka dalam diri kita akan nampak perubahan reformasi itu dalam hidup kita. Yang pertama, berakar di dalam Tuhan, diambil dalam kitab Kolose 2 ayat 7. Ciri-ciri mereka yang berakar dalam Tuhan yaitu benar-benar memahami dan melakukan firman Tuhan yang dia baca, yang dia dengar, dan giat bersukacita selalu melakukan firman Tuhan yang dia baca dan dia dengar, serta berharap kepada Tuhan untuk beroleh kekuatan menghadapi pergumulan. Dan yang kedua, saudara, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Roma pasal 12 ayat 1. Apa yang kita kerjakan dan kita hasilkan dalam Tuhan, kita anggap ini merupakan bentuk ibadah, pujian dan persembahan bagi Tuhan. Dengan demikian kita melakukan segala sesuatu yang baik dan tanggung jawab, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita ucapkan merupakan ibadah, pujian dan persembahan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, ini kita bisa ambil dalam kitab Roma 12 pasal 2 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Saudara, karena pola pikir dan hubungan kita dengan Tuhan sangat dekat, maka kita akan mengalami perubahan hidup dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kudus, yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, hati yang berlimpah dan bersyukur. Saudara, ini bisa kita lihat juga dalam Kolose 2 ayat 7. Mengapa Alkitab sangat menekankan pentingnya bersyukur kepada Tuhan? Sebab orang yang bersyukur telah keluar dari kekerdilan hati serta kesombongan pribadi. Ia menyadari bahwa semua yang dia miliki adalah berasal dari Tuhan. Selain itu, orang yang bersyukur berarti tidak melihat
hidup ini dari sisi gelap saja, melainkan dapat melihat apa makna dari peristiwa yang dia alami, terutama dari peristiwa yang tidak dia inginkan sekalipun terjadi dalam hidupnya. Terkhusus dalam pandemi COVID-19 ini juga, stay at home, kita bisa harus melihat bahwa dari keluar hati bersyukur, keluar dari tubuh kita imun yang kuat untuk melawan virus corona, saudara. Bahwa hati yang gembira adalah obat dan bisa mengeluarkan imun yang kuat untuk melawan virus corona yang mewabah di sekitar kita, saudara. Oleh sebab itu, selalu kita bersyukur senantiasa dalam Tuhan, walaupun yang terjadi dalam diri kita seperti yang tidak kita inginkan. Tetapi kita tahu bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah telah mentransformasi kehidupan kita. Tetapi dari diri kita dituntut untuk terus-menerus melakukan reformasi, pembaharuan kembali kehidupan setiap hari, agar kehidupan kita semakin serupa dengan Tuhan di dalam kekudusannya. Oleh sebab itu, mari kita terus-menerus merubah pola pikir kita, hati kita, roh kita, agar dalam kehidupan kita semakin sikap berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita sanggup mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang tidak menjadi kehendak Tuhan. Dan hati kita selalu berlimpah dengan syukur. Mari kita terus-menerus saudara, untuk melakukan reformasi dalam kehidupan kita, agar kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Shalom, damai sejahtera tetap memenuhi hidup kita. Haleluya. Amin.